Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naswa Adita Zain, NRP 1520230006. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat aplikasi manajemen penyimpanan buku perpustakaan menggunakan Spring Boot. Di sini akan membahas bagaimana aplikasi ini melakukan operasi CRUD, mulai dari struktur model, repository, service hingga controller, dan juga bagaimana data ditampilkan di halaman HTML. Baik, yang pertama, kita mulai dari file buku.java yang merupakan model atau entity. Di sini didefinisikan struktur data buku seperti ID, judul, penulis, penerbit, dan tahun terbit. Setiap field diberi anotasi seperti @id dan @generateValue agar dapat digunakan oleh JPA untuk mapping ke database. Nah, ada juga anotasi @entity yang digunakan untuk mempetakan si atribut-atribut ini ke database, seperti fungsi model pada umumnya. Baik, selanjutnya kita ke file buku repository.java. Nah, di buku repository Java ini fungsinya itu sebagai interface yang memperluas JPA repository. Jadi nggak perlu menuliskan SQL secara manual karena Spring Data JPA udah menyediakannya. Dengan ini tuh nanti bisa ini interface-nya nanti yang bakal bisa diimplementasi untuk metode-metode seperti find all, save, dan lain-lain. Nah, kita langsung ke buku service.java, di mana di file ini fungsinya itu sebagai perantara controller dengan si repository tadi. Jadi, buku service ini tuh implementasi dari interface buku repository, di mana di sini tuh mengelola logika-logika seperti mengambil data, lalu menyimpan data, terus mencari data berdasarkan ID, lalu juga menghapus data. Jadi untuk logikanya itu disimpan di buku service.java ini. Nah, setelah itu ada controller. Di buku controller.java ini fungsinya itu mengatur alur data ke arah view-nya gitu. Jadi untuk proses-proses metode-metode apa yang akan digunakan yang mengarah ke view itu bakal diatur di controller. Misalkan ini nanti ada method list yang fungsinya itu bakal menampilkan daftar-daftar buku. Nanti ini akan diarahkan ke view yang ada pada folder templates di folder buku, yaitu nanti bakal ada list HTML. Lalu ada juga metode create untuk menambahkan buku. Di sini juga bakal diarahkan ke folder buku yang ada di folder template, di mana yang di dalam itu ada form HTML. Dan ada juga metode save untuk menyimpan buku-buku yang udah ditambahkan atau diedit. Lalu di sini ada untuk edit sendiri. Nah, edit ini ditambahkan ID, jadi dia bakal mengarahkan ke data edit data yang berdasarkan ID bukunya gitu. Lalu juga ada metode delete. Delete juga berdasarkan si ID bukunya, ID buku berapa yang bakal dihapus. Nah, itu untuk controller. Selanjutnya untuk penampilan datanya sendiri, itu kita bakal mengarah ke view-nya. Nah, view sendiri kan ditaruh di folder templates untuk di Spring Boot ini. Nah, di sini untuk tambahan, aku udah buat file index.html untuk menyimpan kode program HTML untuk si landing page-nya. Jadi, sebelum masuk ke daftar buku itu ada landing page. Di sini untuk stylenya ini aku pisah atau bikin CSS eksternal, disimpan di folder static, di folder CSS sendiri. Ini bakal dipanggil si stylenya.
Untuk bagian-bagian yang ada di landing page sendiri itu ada bagian navbar yang berisi nanti mengarahkan ke bagian fitur apa aja yang ada di perpustakaan ini, lalu tentang aplikasi perpustakaan ini, dan ada button masuk yang akan mengarahkan ke arah si list buku, nanti daftar buku. Lalu nanti ada section beranda, ada deskripsi singkat, lalu ada fitur-fitur apa aja, di mana di sini tuh ada fitur tambah, edit, dan hapus data buku, lalu ada ya tentang gitu, lalu kontak dan footer. Dan di sini ada pemanggilan file JS-nya agar lebih dinamis ya, jadi udah dilengkapi. Nah, sekarang kita bakal coba lihat untuk penampilan data, yaitu di list HTML. Nah, untuk di list HTML ini sendiri, kita pakai framework Bootstrap. Untuk stylenya ada tambahan style internal juga di filenya. Nah, di sini untuk daftar buku ini bakal ada button tambah buku. Nah, button tambah buku ini terlihat bakal mengarah ke controller create. Jadi nanti dia bakal mengarah ke metode create nih. Nah, di sini dimana untuk metode create itu dia bakal nge-add atau membuat objek buku baru dan mengarahkan ke view form, ke form HTML. Nah, nah ini untuk button tambahnya. Lalu di HTML list ini juga bakal ada tabel yang berisi data-data si bukunya dari ID, judul, penulis, penerbit, tahun terbit, dan aksi. Nah, aksi ini akan berisi nanti button edit dan delete. Nah, untuk menampilkan data dari database, di sini kita pakai timelift. Jadi kita menggunakan sintaks TH, teks ini, lalu mengambil si data yang dibutuhkan. Di sini ada ID, judul, penulis, penerbit, dan tahun terbit. Nah, tadi untuk kolom aksi sendiri akan berisi dua button atau icon yang mengarah ke link atau controller atau metode. Yang satu tuh untuk icon edit ini bakal mengarah ke metode edit berdasarkan nanti bakal dikirimkan si ID bukunya. Jadi dia bakal mengedit atau menampilkan data-data edit yang bakal diedit tuh berdasarkan data ID si bukunya. Lalu ada icon delete juga di kolom aksi. Ini juga dikirimkan berdasarkan si ID-nya juga gitu. Jadi yang mau dihapus ini buku dengan ID berapa. Nah, itu untuk uh, kode program di HTML di listnya. Lalu untuk formnya di sini, nah untuk formnya di sini bisa di form HTML ini fungsinya dua, itu bisa buat tambah buku dan juga edit buku. Cara untuk bisa digunakan dua fungsi di sini kita nambahin logic. Jadi kalau ceritanya dia si buku ID-nya 0 tuh berarti bakal mengarah ke tambah buku. Kalau ceritanya dia satu atau tidak nol gitu, dia bakal mengarah ke edit buku gitu. Maaf, bukan mengarah ya, tapi si titelnya ini bakal berbeda gitu. Juga si headernya nanti kan ada kayak teks H1 ini untuk informasi ini tuh dan itu dilogikain berdasarkan si isi ID-nya. Kalau 0 berarti tambah buku, selain 0 berarti bakal edit buku. Nah, yang membedakan untuk edit dan tambah buku ini, untuk tambah buku itu kan nanti si field-nya itu isinya 0 ya, maaf, isinya kosong, belum ada apa-apa. Tapi ketika edit, dia tuh bakal ngisi berdasarkan data-data dari si bukunya. Nanti untuk ID bakal ditampilkan ID bukunya. Di sini pakai timelift juga, TH field ini digunakan untuk mengisi si field inputnya. ID, ini judul, penulis, penerbit, tahun terbit,
Dan nanti di sini ada button submit. Jadi dia bakal mengarah ke apa namanya, dari ketika diklik submit ini dia bakal mengisi ke edit dan juga atau ke tambah. Nah, ini kita langsung, nah di sini ya si ininya actionnya metodenya bakal di post, jadi bakal di post isi data-data yang udah diperbarui atau ditambahin. Nah, mungkin kita coba langsung running aja, tampilannya bakal seperti apa dan apakah semua metode-metode yang sudah dibuat berfungsi atau tidak. Kita coba running. Nah, ini yang pertama yang bakal akan muncul itu dia bakal mengarah ke indeks HTML yang berisi kode program untuk landing page-nya ya. Di sini tadi ada bagian beranda, lalu ada fitur-fiturnya, deskripsi fitur, deskripsi about, dan kontak. Dan navbarnya juga. Nah, ketika kita klik masuk ini, dia bakal mengarah ke form list tadi .html. Di sini masih kosong ya, jadi kita coba aja ke button tambah ini untuk masuk ke form tambah buku. Jadi kita coba tambahin aja bukunya. Nah, lalu kita klik simpan. Nah, di sini akan masuk. Mungkin ini ID-nya, jadi bukan tadi kosong itu. Ini udah pernah saya tambahkan 2 buku yang udah dihapus, jadi si ID-nya tuh bukan nomor kayak masuk buku baru lagi bakal jadi satu lagi, enggak, tapi ini ID-nya tuh bakal otomatis keisi. Jadi di sini karena udah pernah 2 buku dibuat, jadi di sini ID-nya 3. Nah, untuk data-data yang lainnya seperti judul penulis, penerbit, tahun terbit ini sudah sesuai dengan apa yang kita masukkan tadi. Nah, kita bakal coba edit, kita klik icon edit ini dan dia akan mengarah ke form edit buku. Jadi kan tadi satu file doang ya, form .html-nya, tapi karena si ID-nya itu bukan 0, maka dia dari title dan juga si H1-nya ini bakal berisi edit buku gitu, bukan tambah buku. Nah, field-fieldnya juga dia bakal ngisi sesuai data-data dari ID bukunya gitu. Karena tadi ID bukunya 3, jadi dia bakal sesuai dengan ID buku yang mau dieditnya gitu. Nah, kita coba edit aja ini jadi 2017. Nah, kita simpan. Nah, di sini berhasil ya untuk merubah isi data dari buku hujan ini, yang artinya metode editnya itu berfungsi dengan baik. Nah, kita yang terakhir akan mencoba untuk uh, metode hapusnya gitu. Kita bakal coba sih klik icon hapus ini yang mengarah ke metode delete gitu. Kita coba hapus. Di sini akan memunculkan uh, pop up konfirmasi apakah yakin ingin menghapus buku ini atau tidak. Kita klik OK. Nah, maka berhasil untuk menghapus si data bukunya. Mungkin untuk penjelasan aplikasi manajemen buku di perpustakaan di mana mempunyai fitur CROD ini telah selesai dan berfungsi dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.